Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Gimana nih kabarnya adik di kelas 8? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dan melindungi kalian dimanapun kalian berada. Baik adik sekalian, kemarin kita sudah membahas terkait perang Bani Qainuqa. Qainuqa ini adalah nama salah satu suku Yahudi, dan kemarin juga udah saat kisahkan. Memang di buku tidak disebutkan. Sebenarnya kisah yang tepat adalah saat itu dimulai dari seorang muslimah yang dihinakan oleh seorang Yahudi. Kemarin kisahnya juga udah saat sebutkan. Terus kemudian seorang muslim yang ada di pasar saat itu tidak terima. Nah, setelah peperangan Badar, atau tepatnya di tahun kedua Hijriyah, itu orang-orang kafir Quraisy semakin gondok, semakin marah kepada umat Islam, dan juga mereka semakin ketakutan. Kenapa? Karena salah satu perniagaan mereka, yaitu ke negeri Syam, ini mereka harus melewati kota Madinah. Karena Makkah dan Syam itu di tengah-tengahnya ada kota Madinah. Adapun ketika mereka jualan ke Yaman, maka mereka tidak melewati kota Madinah. Akan tapi orang-orang kafir Quraisy ini, komoditi yang dijual di Syam itu adalah barang-barang yang ada dari Yaman. Demikian juga sebaliknya, mereka menjual barang-barang Syam, mereka jual di Yaman, sehingga dua tempat ini tidak bisa dihilangkan. Nah, harus tetap dua-duanya berjalan. Baik adik sekalian, perang Uhud ini landasannya adalah dendam, dan orang-orang kafir Quraisy mulai mengumpulkan kekuatannya, harta, dan sebagainya, sebagaimana yang ada di buku. Mungkin bisa kalian baca lagi ya. Kemarin kan sudah menyuruh kalian untuk membaca dari halaman 37 sampai 48. Kalau kalian lupa bisa diulang lagi dari halaman 7 sampai halaman 48. Nah, terus di sana disebutkan bahwa pasukan kafir Quraisy terdiri dari 3.000 pasukan tentara, dengan rincian mereka membuat 3.000 onta, terus 700 baju besi, ada 200 kuda. Apa perbedaan onta dan kuda? Anak-anak, ketika onta itu digunakan untuk perjalanan jauh, bukan untuk berperang, sehingga tidak kecapean. Kalau istilah kita mobil lah, kurang lebih gitu. Nah, adapun kuda ini dibutuhkan untuk laju cepat, sehingga kuda ini dipakai untuk berperang. Adapun onta tidak, karena dia tidak bisa berlari dengan cepat. Nah, baik, ketika mendengar hal ini, Rasulullah SAW pun bersiap-siap untuk menyambut orang-orang kafir Quraisy. Sebenarnya Rasulullah SAW ini strateginya adalah strategi bertahan, dengan membiarkan orang-orang kafir Quraisy masuk wilayah Madinah, terus kita menyergap mereka di lorong-lorong Madinah. Akan tapi para pemuda yang tidak ikut perang Badar, maka mereka tidak mau itu. Mereka pengennya maju. Nah, mereka pengennya maju menghadapi, karena mereka pengen mendapatkan kemenangan juga, sebagaimana umat Islam saat mendapatkan kemenangan dalam perang Badar. Nah, seperti yang udah Ustaz kisahkan kemarin, sebenarnya perang ini tidak pernah terjadi sebenarnya. Nah, karena tujuan umat Islam pada perang Badar ini hanya menyergap, terus mengambil harta kafir Quraisy yang sejatinya itu adalah harta umat Islam yang mereka rampas di tanah Mekah. Sehingga kalau penyergapan ini tidak butuh orang sekampung untuk dibawa. Nah, karena yang disergap jumlahnya sekitar 50-an. Nah, berbeda dengan perang Uhud ini, memang dari awal orang-orang kafir Quraisy
datang ke kita dengan tujuan memerangi kita, sehingga para pemuda ini nggak mau terus berdiam diri di dalam Madinah dengan bertahan berperang di lorong-lorong. Mereka pengennya menghadapi perang. Nah, pengen mendapatkan euforia kemenangan sebagaimana yang didapatkan oleh para para ashab perang Badar, mereka yang ikut perang Badar. Nah, benar anak-anak, akhirnya pun Rasulullah memilih pilihan ini karena terdesak, walaupun sebenarnya Rasulullah tidak menghendaki pilihan untuk menghadapi mereka. Akan tapi karena itulah yang dimau oleh para sahabat dan Rasulullah pun kemudian setuju. Nah, maka terkumpullah 1000 pasukan dan mereka semuanya bersemangat. Nah, dan taktik Rasulullah pun bisa berubah cepat. Yang awalnya disiapkan untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy di lorong-lorong, ini kemudian berubah menjadi perang terbuka. Tapi hebatnya Rasulullah bisa memahami situasi dan langsung membuat strategi. Maka strategi pertama, nanti insya Allah akan saya kirimkan gambarnya, mereka mengintari bukit yang ada di sebelah Gunung Uhud. Nah, dengan posisi punggung mereka dilindungi oleh bukit tersebut, dengan tetap mereka bisa menguasai Madinah. Nah, dan ini strategi yang luar biasa, padahal orang-orang kafir Quraisy yang datang lebih dulu, tapi kita bisa dapat posisi yang lebih indah. Nah, saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul atau tokoh orang munafik ini, sebelum Ustaz cerita tentang kiprahnya di perang Uhud ini, maka Ustaz pengen bercerita sedikit terkait masalah Abdullah bin Ubay bin Salul, bahwa suku Aus dan Khazraj yang sebenarnya mereka masih bersaudara, saudara jauh ya, yang mendiami Madinah, ini sering bertikai, mereka sering bunuh-bunuhan. Nah, dan ini berjalan sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Bahkan mereka pun mencari teman-teman untuk pro dengan mereka, memerangi Khazraj, orang Aus memerangi Khazraj, ataupun orang Khazraj memerangi Aus. Nah, terus kemudian entah kenapa mereka ini kok bersepakat untuk mengangkat seorang raja. Nah, yang nanti raja tersebut akan ditaati bersama. Yang unik adalah mereka sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja, dan dia ini adalah orang Khazraj. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah pemimpin orang Khazraj. Nah, dia orang kaum bangsawan. Nah, terus kemudian ketika Mus'ab bin Umair datang ke Madinah di tahun, kalau nggak salah, tahun 12 kenabian atau 13 kenabian. Nah, ini banyak sekali orang-orang Aus maupun Khazraj yang masuk Islam, sehingga mereka tidak peduli lagi dengan kisah pengangkatan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi raja. Nah, ketika Rasulullah datang, ini orang-orang pada masuk Islam, maka mereka makin acuh lagi, makin sangat acuh, karena pemimpinnya udah otomatis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini Abdullah bin Ubay bin Salul menyimpan dendam kepada Rasulullah dan umat Islam dari sisi itunya. Maka nanti kita mengenal Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh utama orang-orang munafik. Nah, lanjut lagi, maka dia menghasut 300 pasukan umat Islam bisa mundur lagi. Itu semuanya orang-orang ini ya, orang-orang Madinah. Nah, ini apakah 300 munafik semua? Enggak. Tadi kan udah tak kisahkan bahwa Abdullah bin Ubay ini adalah seorang pemimpin, sehingga dia mengambilnya itu gampang. Bahkan ketika mundur ke belakang, ini dia izin kepada Rasulullah dan dia mengatakan, kami akan menjaga Madinah. Masya Allah. Nah, padahal maksudnya adalah dia lari dari peperangan. Nah, tapi ngelaknya gitu. Nah, kalau kita sering kilat lidah dan lain sebagainya, nah, kita memiliki sifat seorang munafik. Jangan, seorang muslim harus gentle, ngomong apa adanya dan lain sebagainya. Terus terang, nggak usah bohong. Kalau nggak mau ngomong, diem. Nah, baik, lanjut lagi anak-anak. Terus kemudian tinggallah
700 pasukan, dan kalian juga tahu di situ ada beberapa marga ya, suku yang pengen mundur juga, seperti Bani Harithah dan satu lagi apa gitu, Bani Salamah kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah Rasulullah bisa mengukuhkan mereka. Nah, singkat cerita, Rasulullah menempatkan 50 para pemanah di atas bukit. Nah, Bukit Ainain kalau nggak salah namanya. Bukan di Uhud ya, bukan di atas gunung Uhud. Nah, karena Rasulullah dari satu sisi itu terlindungi punggungnya oleh bukit dan sebelahnya ada gunung Uhud, sehingga mereka bisa fokus menghadap ke depan. Kalau kalian pengen membayangkan anak-anak, coba perhatikan kucing ketika berantem. Nah, perhatikan kucing ketika berantem. Kenapa salah satu strategi kucing ketika berantem, mereka kok tiduran? Kan aneh, harusnya kan berdiri gitu kan. Mereka kok tiduran? Mereka sedang melindungi punggung mereka. Sehingga punggung udah dilindungi oleh tanah, aman. Mereka tinggal fokus menghadap ke depan. Nah ini kondisi umat Islam, punggungnya sudah terlindungi. Sehingga bisa fokus untuk menyerang ke depan. Terlindungi oleh alam ya, oleh bukit-bukit tadi, terus adanya beberapa anak pasukan pemanah yang melindungi dari belakang mereka. Nah, kisahnya sebagaimana yang kalian tahu setelah kalian baca. Nah, dan mungkin saya pengen menjelaskan sedikit terkait masalah Bani Abduddar. Bani Abduddar ini adalah sukunya Abu Sufyan. Jadi kemarin sudah saya kisahkan, Abdul Manaf punya beberapa keturunan, di antaranya Hashim dan Abduddar. Mereka adalah saudara kembar. Nah, Abduddar ini nanti lahir darinya itu suku Umayyah dan seterusnya, yang di bawahnya terdapat Abu Sufyan. Nah, baik anak-anak, itu sekilas terkait masalah permulaan perang Uhud. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy juga sudah menyiapkan apa ya? Penyair-penyair, menyiapkan perempuan-perempuan, sehingga nanti ketika ada yang mundur itu ada yang menyemangati, kamu gak tahu malu ya, dan lain sebagainya. Nah itu bisa kalian lihat ada gambar-gambar bukitnya di halaman 40. Nah ini Ustadz gak menceritakan ulang ya apa yang udah dibahas di buku. Ustadz hanya akan menyebutkan hal-hal yang memang belum dibahas di buku. Baik anak-anak, Ustadz pengen berkisah sedikit terkait masalah pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi seperti yang kalian tahu di buku bahwa dia dibunuh oleh seorang kafir, bukan kafir Quraisy ya, dia dari Habasyah, seorang budak namanya Wahsy. Jadi cara membunuh Hamzah ini bukan cara yang gentle ya, bukan cara yang gentle. Karena bangsa Arab kuno dulu itu kalau mau nyikat orang, mukul orang itu benar dari depan gitu. Sehingga pas mukul lawannya juga tahu, sehingga bisa melakukan sebuah perlawanan. Nah Wahsy ini ngumpet di sebuah batu, lihat perang lagi berkecamuk, Hamzah lagi banyak membunuh lawan. Nah ketika dia lagi fokus dengan musuh, nah ini Wahsy menombaknya dari arah yang memang dia yakin, ini menurut penuturan Wahsy ya, dia yakin bahwa orang sedang siap pun tidak akan mampu untuk menghindar. Nah, seperti kita melempar batu itu ke seseorang atau ke anjing atau apa, kita yakin bahwa jarak segini itu nggak bakal bisa menghindar. Nah terus kemudian terkena perutnya, Hamzah pun tersungkur dan kemudian mendapatkan syahid. Nah itu terkait Hamzah. Nah peperangan ini anak-anak itu seperti yang kalian tahu dimenangkan oleh kafir Quraisy ya. Nah jadi hal ini diawali dari kita tahu bahwa dalam sebuah peperangan sering membawa panji, bendera. Bendera ini yang membawa selalu pemimpin pasukan, dengan maksud ketika bendera itu dibawa, maka orang-orang yang satu pro akan berada di sekitarnya. Nah, dengan bendera tumbang, maka pasukan
pasukan pun menjadi tumbang. Nah ini umat Islam fokus membunuh orang-orang yang memegang bendera. Jadi satu yang megang dibunuh, satu dipegang dibunuh, satu dipegang sampai 12 lawan yang berhasil dibunuh, sehingga bendera ini pun jatuh dan tidak ada yang megang, sehingga orang-orang kafir Quraisy ini pun lari tunggang langgang. Bahkan wanita yang ngasih semangat pun saking takutnya ikut lari. Padahal kita umat Islam tidak pernah membunuh wanita, kecuali wanita tersebut menyerang kita. Nah ini lain cerita. Nah terus kemudian melihat pasukan kafir Quraisy tunggang langgang, maka umat Islam segera mengumpulkan harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini apa anak-anak? Tidak mungkinlah orang datang perang dengan membawa emas dan sebagainya, tidak. Nah, harta rampasan perang ini terjadi onta. Onta itu mahal. Satu itu bisa sampai 60 juta. Nah, bahkan lebih. Terus ada pedang. Pedang itu juga mahal. Baju perang itu juga mahal. Kuda juga mahal. Baju-baju yang dipakai itu semuanya mahal. Nah, ini mulai dikumpulkan. Nah, ketika harta rampasan perang ini mulai dikumpulkan dan terlihat pasukan kafir Quraisy juga sudah tunggang langgang, maka seperti yang sudah dikisahkan di buku, Khalid bin Walid itu sebenarnya pengen masuk ke jantung pertahanan umat Islam sampai berada di belakang umat Islam. Kalau berhasil seperti itu, maka nanti umat Islam bisa dikepung. Tapi ketika mau menerobos selalu dipanahi oleh para pemanah. Maka saat itu Khalid yang memegang kendali pasukan berkuda kafir Quraisy, dia mundur, dia di belakang gitu. Dia nggak ikut berperang, membiarkan Abu Sufyan dengan tentaranya berperang. Dia menunggu momen untuk menyerang balik. Nah, ketika para pasukan pemanah yang dia ada di Bukit Ainain itu pada turun, padahal dari pesannya Rasul untuk tidak turun, maka ada sekitar 40 dari mereka ya, dari total 50 ini turun pada ikut mengambil harta rampasan perang. Maka Khalid pun melihat kesempatan ini. Jadi dia membiarkan pasukan Abu Sufyan itu lari mundur, itu dibiarkan. Khalid yang membawahi pasukan berkuda sekitar ada 200-an atau berapa itu, dia mengintari Gunung Uhud. Jadi Khalid ini terkenal dengan fisiknya luar biasa, dengan daya jelajah, daya tempur yang sangat kuat. Nah, kemudian Khalid pun lari, muter gitu, terus kemudian tiba-tiba sudah ada di belakang Bukit Ainain, terus dia naik, maka panglima atau yang memimpin pasukan pemanah pun berusaha untuk menghalau, kemudian gugur dan banyak dari mereka yang gugur, sehingga pasukan Khalid bin Walid ini sekarang sudah berada di atas Bukit Ainain, sehingga mereka berada membelakangi di belakangnya pasukan umat Islam. Terus mereka dengan gagah berani mulai menghabisi umat Islam yang ada di sekitar bukit, terus merangsek menyerang pasukan umat Islam. Nah, umat Islam yang lagi sibuk ngumpulin harta rampasan perang kaget oleh pasukan dari arah belakang. Nah, maka mereka pun kocar-kacir. Nah, pasukan Abu Sufyan yang tadi kalanya mundur, melihat Khalid bermanuver dari belakang, mereka pun kembali lagi. Nah, sehingga sekarang umat Islam posisinya terjepit. Nah, saat itulah gugur beberapa sahabat mulia. Di antaranya adalah yang membawa bendera perang, Mus'ab bin Umair. Ini gugur dalam keadaan yang yang cukup kasihan lah ya, dengan kedua tangan terpotong karena dia harus mempertahankan memegang panji itu. Akhirnya diapit oleh dadanya dan sisa tangan yang terpotong oleh lehernya. Kemudian beliau pun terbunuh. Nah, dan Mus'ab bin Umair ini, kalau saya boleh kisah sedikit, beliau ini memiliki fisik yang sangat bagus, badannya bagus dan sangat ganteng, tinggi, dari kaum bangsawan, baunya harum dan seterusnya. Nah, biasanya kaum bangsawan itu memiliki fisik yang indah-indah seperti itu. Maka ketika Mus'ab bin Umair terbunuh, dikira yang membunuh itu adalah Rasulullah SAW, dan dia pun berteriak, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Maka semangat pasukan kafir Quraisy untuk terus menyerang itu menjadi kendor. Nah, karena pemimpin umat Islam sudah terbunuh dalam anggapan mereka. Nah, terus kemudian singkat cerita seperti yang sudah kalian baca di buku, bisa dibaca anak-anak ya. Nah, ini
Kemudian seperti yang kalian tahu, ketika orang-orang kafir Quraisy sudah tidak bisa mendekati umat Islam karena bersembunyi di balik tebing, tidak goa ya, jadi sepanjang tebing gitu. Jadi punggungnya benar-benar terlindungi. Jadi ketika ada pasukan lawan mendekat itu bisa dipanah dan lain sebagainya. Tapi mereka memanah sulit. Nah ini umat Islam alhamdulillah berhasil berada di posisi seperti itu. Terus kemudian orang-orang kafir Quraisy pulang. Padahal andai mereka dengan pasukan yang kuat itu merangsek ke Madinah, di Madinah nggak ada siapa-siapa. Pasti Madinah akan berhasil mereka kuasai. Tapi Allah menjadikan mereka hati mereka mungkin terpuaskan hanya dengan menang seperti itu. Dari kita yang terbunuh juga hanya cuma 70 dari total 700. Jadi hanya 10% ya. 10%. Terus mereka juga dilanda sedikit ketakutan. Nah, kenapa? Karena mereka nggak bisa mendekat itu. Terus di sisi lain, ini kan sebenarnya perasaan umat Islam yang ikut perang Uhud itu jadi jatuh, jadi lemah sekali karena mereka kalah dan berhasil dibikin kocar-kacir oleh pasukan kafir Quraisy. Maka bagaimana caranya? Ini trik ya seorang pemimpin besar, bagaimana supaya menguatkan semangat umat Islam, mereka tidak mentalnya jatuh, terus dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW pun mengajak untuk mengejar mereka. Jadi mengejar pasukan kafir Quraisy. Bahkan dikisahkan ada yang mengejar dengan tangannya terpotong di bawah tangannya. Dan ini orang-orang kafir Quraisy pun menjadi takut. Kenapa tidak? Nah ini ada orang tangan terpotong masih bisa tetap mengejar dan seterusnya. Maka mereka pun makin lari. Jadi ini di antara salah satu trik anak-anak ya. Sehingga umat Islam pun walaupun mereka kalah, mereka pun terlihat mengejar, terlihat menang. Jadi mereka mentalnya pun terbangun. Nah ini juga trik anak-anak dari kisah Rasulullah ini mengejar orang-orang kafir Quraisy. Kalian yang misalnya punya adik takut kepada anjing gitu ya. Di lingkup NR sini kan banyak anjing. Maka perlihatkan kejar anjingnya, bukan dikejar anjing, kejar anjing, karena anjing tuh kan ada pepatah mengatakan anjing menggonggong kabilah berlalu. Dia sebenarnya hanya menggonggong aja, nggak berani anjing-anjing yang rumahan itu. Kejar aja pasti mereka akan lari. Nah, maka ajarin adik kalian walaupun mungkin masih lemah, masih baru 7 tahun, 8 tahun untuk mengejar anjing. Karena anjingnya pasti akan lari. Pasti lari walaupun yang ngejar itu anak kecil yang tidak mampu apa-apa. Nah, ini untuk membangun mental bahwa sebenarnya kita itu kuat gitu loh. Membangun mental biar nggak takut. Dan ini penting untuk selalu ada dalam dada-dada umat Islam bahwa hakikatnya ini kita kuat. Kalau kita udah takut duluan, takut itu akan merusak segalanya. Nah, walaupun orang kuat besar, kalau dia takut dengan yang kecil, ketika dipukul pun dia akan diam karena dia merasa kalah. Nah, ini mental yang seperti ini harus dibangun. Nah ini intisari dari akhir perang Uhud yang kita itu berakhir malah bukan lari, kita yang mengejar. Nah, maka nanti kalian akan mengenal ada istilah perang Badar 2. Nah, perang Badar 2 itu maksudnya adalah setelah perang Uhud kita menang lagi, dalam arti hanya mengejar gitu toh, tanpa ada korban jiwa, tanpa ada sebuah peperangan. Nah, maksudnya adu pedang. Karena mereka lari. Kurang lebih gitu anak-anak. Dari Ustadz, saya kira cukup ya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Sebelumnya nanti insya Allah akan ada diskusi sedikit, tanya jawab, diskusi terkait peperangan ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran. Baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ila liqa.